Topik selanjutnya adalah tentang HTML helper. HTML helper sendiri digunakan untuk mempermudah penulisan atau pembuatan tag HTML di bagian view atau di bagian rasor view-nya. Nah, HTML helper sendiri ada banyak macam, diantaranya adalah untuk input, kemudian untuk membuat form, kemudian membuat hyperlink. Nah, di demo sebelumnya kita sudah menggunakan beberapa HTML helper, diantaranya adalah HTML action link, kemudian di sini ada HTML bikin form. HTML bikin form digunakan untuk meng-create form. Nah, kemudian ada juga di sini HTML label for untuk membuat tag label, kemudian ada HTML textbox for untuk membuat textbox, input tipe textbox di HTML. Jadi, di bagian server side-nya, di bagian view, kita tuliskan seperti ini, @html.labelFor atau @html.textbox_for. Tapi ketika bagian tersebut di-render dan ditampilkan di browser, maka akan menjadi tag HTML biasa. Seperti misalnya textbox_for akan menjadi input tipe textbox. Nah, sebagai contoh penggunaan HTML helper, kita akan menambahkan satu metode baru di controller. Jadi kita buka controllernya di course controller. Nah, di sini kita akan menambahkan satu metode lagi untuk menangani edit data. Jadi di sini saya masukkan public action result. Nah, di sini kita tambahkan namanya adalah edit. Nah, di action result edit ini kita akan menampilkan view untuk edit data. Return view. Nah, kemudian kita akan coba untuk menambahkan view-nya di sini untuk edit data. Kita klik kanan, kemudian add view. Di sini kita pilih untuk template yang akan digunakan adalah list. Bukan list, tapi edit. Nah, kita akan edit data. Kemudian model yang akan kita gunakan adalah course model. Kita belum menggunakan data konteks karena kita belum masuk ke database. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita add. Nah, kita bisa lihat bahwa di folder course, di sini kita bisa membuat atau sudah dibuatkan satu file yang namanya edit.cshtml. Ini adalah view dari edit controller yang tadi barusan kita buat. Nah, di sini ASP.NET sudah membuat template-nya untuk kita. Jadi kalau kita lihat di sini adalah halaman yang nanti ditampilkan ketika kita tekan tombol edit. Di sini kita menggunakan HTML helper. Yang pertama add using. Nah, di sini HTML helper-nya adalah bikin form. Kemudian di bawahnya ada banyak juga HTML helper seperti editor for, kemudian label for, kemudian validation message. Nah, kita akan coba jalankan. Di sini pada tampilan course di course/index, kita pilih salah satu data yang hendak kita edit. Kita bisa klik di sini C# fundamental. Jika kita lihat di sini sudah ditampilkan field-fieldnya tapi masih kosong. Nah, di sini di bagian controller bisa kita tambahkan. Nah, di sini kita buat parameternya adalah ID, jadi ID course yang dikirimkan. Di sini integer ID. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan var result, ini data yang mau kita ambil, data course yang mau kita ambil berdasarkan ID parameter yang dikirimkan. Jadi from C in underscore course where C dot
course ID sama dengan ID. Kemudian kita select C, karena kita hanya mengambil satu data saja, berarti di sini kita bisa menggunakan metode first or default. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode first or default untuk mengambil satu nilai aja. Nah, di sini kita beri nama aja model ya. Nah, nanti modelnya kita kirimkan. Nah, kita kirimkan ke edit.cshtml. Setelah itu kita akan coba jalankan lagi. Nah, kemudian di sini kita akan pilih salah satu, klik. Nah, di sini datanya sudah ditampilkan. Kalau kita back, kemudian kita pilih lagi yang lain, salah satu. Nah, di sini datanya sudah ditampilkan. Ini adalah model yang dikirimkan dari controller. Nah, kalau kita lihat di klik kanan, view page source. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa HTML helper yang kita buat tadi, html.beginForm, itu akan mengenerate form seperti ini. Jadi, action-nya di sini akan berdasarkan apa yang kita pilih ke course edit. Kemudian metodenya adalah post. Nah, seperti itu. Kemudian HTML helper yang lain seperti editor for, HTML editor for, itu akan dirender menjadi input type text box. Nah, ketika kita ubah di sini title-nya, misalnya menjadi duration-nya jadi 3.5, kemudian kita save, kemudian kita back to list. Di sini kalau kita lihat duration-nya masih 2.5. Nah, kenapa? Karena kita belum menambahkan kode di controllernya ketika tombol save ditekan. Nah, kita bisa tambahkan sebenarnya di sini. Nah, kita bisa menambahkan metode untuk menyimpan perubahan datanya. Nama metodenya masih sama, edit. Kemudian ada dua parameter di sini, ID dan form collection. Di sini kita bisa tambahkan HTTP post. Nah, karena ketika buttonnya ditekan, button save ditekan, maka dia akan mengirimkan data-datanya ke controller course. Action metodenya adalah edit, tapi menggunakan metode post. Berarti kita harus tambahkan seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan sama seperti ini. Kita cari dulu modelnya yang akan diedit. Nah, kemudian kita bisa tambahkan if try to update model. Kita akan update modelnya. Di sini return view jika gagal, jika update-nya gagal. Jika berhasil, kita akan redirect to action ke action method index untuk melihat hasil data yang sudah diedit. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi aplikasinya. Nah, di sini kita pilih salah satu, misalnya di C# fundamental. Nah, saya ganti duration-nya jadi 10, kemudian price-nya jadi 150.000. Kemudian saya save. Bila kita tekan save, tidak ada perubahan. Kita akan cek dulu kodenya di controller. Nah, ternyata di sini kurang return.
Nah, di sini kita tambahkan return redirect to action index. Kemudian kita jalankan sekali lagi. Di sini kita pilih edit, tadi kita rubah jadi 150.000. Kemudian di sini kita rubah jadi 10. Nah, sekarang kita save. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data modelnya itu juga udah berubah sesuai dengan nilai yang kita tambahkan di form edit tadi.